Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada sebuah berita yang cukup menarik. Ya, bahwa oleh Sekjen PBNU sebut deklarasi Anies Caimin buat Kiai di Jatim ya nelongso katanya begitu. Apakah benar seperti itu begitu kan ya? Siapa sebenarnya sih ya Kiai yang kemudian kecewa terhadap Anies Baswedan ya dengan Caimin ya? Karena pada hakikatnya kita lihat saja begitu narasi-narasi dari Sekjen PBNU seolah-olah begitu kan ya kecewa terhadap Caimin, kecewa terhadap para kiai begitu kan ya. Lalu kemudian siapa sebenarnya? Apakah seperti ini cara-cara mereka untuk membenturkan antara ya PKB dengan PBNU begitu kan ya? Tahu ujung-ujungnya kan seharusnya kan ini kan Gus Ipul kan sering ya didukung oleh PKB dan sebagainya, seharusnya kan berterima kasih juga begitu kan, jadi gubernur, jadi wakil gubernur dan sebagainya begitu. Artinya selama ini kalau ini yang kemudian yang jadi kecewa begitu kan, lantas bagaimana dengan realitas sekarang begitu kan ya? Apakah karena Caimin ya karena PKB bergabung atau masuk di koalisi perubahan begitu kan ya bersama Anies Baswedan? Tentu ini menjadi satu apresiasi yang sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Dan bahkan para ulama dan kiai welcome kok begitu kan, tidak ada masalah begitu. Kenapa? Ya Sekjen PBNU Gus Ipul ini seolah-olah ya merasa dan menjustis bahwa ya membuat para kiai ya semua katanya begitu kan ya kecewa terhadap Gus Imin begitu ya, atau Caimin ini begitu. Yang kecewa kiai mana coba bayangkan? Karena Caimin kan sudah sowan beberapa kali di Jawa Timur begitu kan ya. Kalau atas nama rasa kepentingan pribadi mereka ya bahkan ya Gus Ipul itu begitu kan, kalau dia mengkritik ya silahkan kritik begitu kan ya. Tetapi kan kita lihat bahwa Gus Ipul kan berada di PBNU menjadi sekjen hari ini begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Atau jangan-jangan ingin membenturkan bagaimana begitu kan ya perhelatan di Pilpres di 2024 begitu, konflik kepentingan pasti ada di situ begitu. Apakah masuk dalam kategori itu begitu kan ya? Karena pada hakikatnya dalam demokrasi sah-sah aja begitu, mau berlabuh kemana ya silahkan, tidak menjadi masalah. Kok begitu sewotnya begitu kan ya, kira-kira seperti itulah begitu ya. Mari kita baca ini komentar netizen. Sekjen PBU sebut deklarasi Caimin buat Kiai di Jatim nelongso katanya begitu. Artinya kecewa mereka begitu kepada ya Caimin. Ya Kiai yang mana coba begitu kan ya. Karena pada akhirnya banyak sekali para kiai mendukung Anies Caimin ini begitu kan. Karena ini politik begitu kan ya. Tidak mungkinlah sebagai struktur PBNU lalu kemudian mengkritik Caimin di situ ya, mengkritik atas nama pribadi atau memang ya berangkat dari struktural begitu kan. Itu kan salah besar di situ. Seolah-olah dibenturkan begitu kan ya. Bahkan saya mengira bahwa menganalisis bahwa kenapa sih ya ketika ada santri di situ, ada PKB di situ yang kemudian lahirnya dari NU begitu kan ya, tidak mau ketika mereka-mereka yang kemudian menjadi wakil presiden atau capres begitu. Ini Caimin masih menjadi wakil loh begitu kan. Bagaimana kalau dia mencalonkan diri sebagai seorang presiden? Apakah dia mendukung atau tambah sewot begitu kan, atau tambah sakit hati begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau ini digabungkan begitu kan, jadi kekuatan satu begitu kan antara PBNU yang kultural begitu kan ya dengan PKB, itu sangat menjadi potensi kemenangan dari santri setiap tahun ke tahun begitu kan ya. Dari pemilu ke pemilu begitu. Artinya selama ini saya kira bahwa karena memang PBNU tidak boleh berpolitik begitu kan ya, tapi nggak tahu nanti ujung-ujungnya dukung siapa begitu kan, kelihatan mereka begitu ya. Bahkan dari hal ini saya mengira bahwa jangan sampai ada konflik kepentingan begitu kan ya. Kiai yang mana yang nggak suka ya untuk ya orang rujuk kok mereka kecewa ya. Pengennya tuh warga PKB dan PKS ya memusuhan terus gitu ya ini. Bahkan ini pengennya tuh PKB dan PKS musuhan terus ya. Ulama atau kiai mana yang ngajarin itu? Kiai mana yang nelongsa katanya? Gus Ipul mau nyalon gubernur Jatim. Pasti butuh suara PKB di situ dan kiai kan begitu kan ya. Yang nolongso itu dia ya, abis menteri, wagub, sekarang wali kota. Mau maju gubernur aja kiai-kiai lebih dukung Hovifah begitu kan ya. Yang nolongso cuma adik-adik dari ya ini katanya begitu ya. Kita lihat saja bahwa
hal-hal seperti itulah tidak perlu kita ucapkan begitu kan ya. Dan itu memperkeruh suasana begitu kan ya. Semuanya ikut kan diatur oleh kepentingan-kepentingan politik. Bagaimana caranya ya Caimin ini tidak didukung oleh kalangan NU. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan. Kepentingan-kepentingan itulah yang kemudian membuat pecah belah begitu kan ya antara NU dan PKB dan NU, struktur narasi-narasi yang dibangun oleh masyarakat. Dan hari ini begitu kita coba bayangkan begitu kan, seolah-olah pecah begitu kan ya. Jadi kalau memang tidak suka, kalau ingin gabung ke yang lain ya silahkan, monggo. Tidak perlu kita ucapkan para kiai seolah-olah menjadi kambing hitam begitu kan ya. Ya, yang dituduh kiai kecewa di situ. Kiai yang mana coba bayangkan, tunjukkan di situ begitu. Padahal ya Caimin sudah berkeliling kemana-mana di situ begitu, minta doa restu ya, minta doa restu, dan bahkan ya dipersilahkan mereka begitu. Artinya kalau ada orang yang kemudian ada segelintir orang yang kemudian membenturkan terhadap ini, wallahualam, itu ya bisa saja membelah antara NU dengan PKB begitu kan ya. Sekjen PBU sebut deklarasi Anies Caimin buat Kiai Jatim nelongso ya, katanya begitu ya. Sekretaris Jenderal Sekjen PBU ya, PBNU Saiful Yusuf ya, atau Gus Ipul ya, mengatakan deklarasi pasangan Anies Caimin dan Muhaimin Iskandar atau Caimin membuat banyak kiai di Jawa Timur merasa nelongso atau sedih ya, bisa saja katakan kecewa mereka ya. Kecewa atas apa? Ipul mengatakan deklarasi itu dilakukan mendadak sehingga para kiai butuh waktu untuk mencernanya. Bahkan di satu sisi yang mengaku mendapat informasi bahwa deklarasi yang dilakukan Anies Caimin tanpa ada pemberitahuan lebih dulu kepada para kiai. Padahal kata dia, komunikasi sebelum berjalan lancar. Itu sudah komunikasi kok begitu kan ya. Terutama Kiai Asy'ad, Syamsul Arifin di situ sudah komunikasi yang baik mereka begitu kan. Bahkan dia yang menyuruh bergabung dengan Anies Caimin pada kalau nggak salah 2000 berapa itu cerita dari Caimin begitu ya. Menurutnya, fenomena di atas tergambar dari hasil survei indikator politik yang menemukan bahwa belum ada dampak signifikan deklarasi terhadap elektabilitas Anies di Jawa Timur. Itulah kalau orang-orang berpatokan pada lembaga survei begitu kan. Tapi kita lihat saja realitas ya yang ada di masyarakat hari ini begitu kan. Bahwa keinginan ya masyarakat Anies Caimin di situ menjadi presiden begitu. Kalau masyarakat menginginkan itu, jangankan Gus Ipul begitu kan ya, siapapun itu bisa begitu kan. Karena ini dipilih oleh rakyat begitu. Maka saya katakan jangan mudah terpercaya lalu kemudian membelah begitu kan ya, sehingga ada perpecahan kepentingan konflik ya antara mereka begitu. Ya kepentingan politik itu pasti aja begitu, sehingga ada konflik ya secara itu begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya para kiai itu masih kuat ya, tidak bisa dibelah dengan adanya ya orang-orang, hanya segelintir orang yang mengatakan seperti itu begitu kan. Tapi wajarlah, inilah negara demokrasi begitu kan, ada pro dan ada kontra begitu. Bahkan Sekjen PBNU menyebut deklarasi Caimin kecewakan kiara kiai katanya begitu. Dari Tempo begitu ya, tadi saya sebutkan begitu kan ya ini. Bahkan menurut saya pribadi ya sah saja dalam demokrasi, tapi jangan sampai ya konflik kepentingan ini begitu kan mengakhiri dari sebuah perpecahan dalam kalangan NU dan sebagainya begitu kan. Bisa saja dia dicoba dengan seperti itu begitu kan. Pada hakikatnya kan untuk apa sih sebenarnya masih kecewa? Caimin dan Anies Baswedan sudah ya memrepresentasi dari sebuah kalangan NU di situ begitu. Seharusnya kan kita bersyukur ya punya calon wakil presiden di situ begitu. Kalau kita bersama kan bisa saja Gus Ipul menjadi presiden dan wakil presiden. Yang penting berkiprah dulu di situ begitu kan, peran penting untuk bangsa dan negara, bukan ujung-ujungnya lalu kemudian tiba-tiba ingin calon apapun datang ke PKB, bukan seperti itu begitu kan. Kan seperti itu logikanya begitu kan. Ya, inilah yang seharusnya orang-orang menjadi pemimpin itu yang menjadi leader yang sangat luar biasa ketahuan mereka begitu kan. Ketika punya kepentingan besar baru datang, ketika tidak punya kepentingan dia mengkritik habis-habisan. Apakah cara-cara seperti itu di negara modern hari ini begitu kan, di demokrasi modern hari ini sah saja sebenarnya. Tapi masyarakat hari ini kan enggan untuk memilih yang mana loncat sana loncat sini begitu kan. Ya, kita buktikan aja nanti bagaimana perkembangan politik yang sebenarnya begitu. Dan pada hakikatnya saya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Wajar dalam kalangan NU ya suatu saat nanti kalau kita bertemu ya tetap menjunjung tinggi terhadap NU itu sendiri begitu kan ya. Bahkan ini dalam beberapa
survei yang ada bahwa Caimin katanya turun ya dari SMRC, terus kemudian dari indikator begitu kan, Anies turun. Tetapi kenapa sih kok masih percaya terhadap lembaga survei ini begitu kan ya? Pada hakikatnya lembaga survei itu kan tergantung afiliasinya kemana begitu kan, dan pada hakikatnya orang-orang ya tidak begitu percaya dan dampaknya kepada masyarakat tidak ada begitu kan ya. Karena pada hakikatnya masyarakat sudah pintar hari ini mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi saya katakan jangan sampai kepentingan politik hari ini dijadikan sebagai alat ya untuk mengkritik ya lawan-lawan mereka ya, karena semuanya akan kembali kepada PKB. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.